Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul untuk melakukan kegiatan kuliah kita pada siang hari ini. Salat beriringan salam tidak lupa pula kita adakan kepada pucuk pimpinan Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing kelas hukum perdata, kepada Ibu Miss Narsyam, dan yang sama-sama saya hormati kepada teman-teman yang sekelas hukum perdata dengan kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul berakhirnya perjanjian dan berakhirnya perikatan. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Akil Ramdhani, yang kedua Yori Sania Islami, dan yang ketiga Zahra Fairuz Humaira. Dan yang pertama akan dibacakan oleh Yori Sania Islami. Kepada Yori Sania Islami dipersilahkan. Yang pertama, berakhirnya perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat berakhir atau hapus. Jika perjanjian atau kontrak tersebut berakhir atau hapus, maka perikatan atau hubungan hukumnya telah berakhir atau hapus. Begitu juga sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari kontrak berakhir atau hapus, maka perjanjian atau kontraknya pun berakhir atau hapus. Terdapat logika lain yang diartikan sebagai pengecualian, yaitu suatu perikatan atau hubungan hukum yang dapat berakhir, namun perjanjian atau kontraknya belum berakhir. Sebagai contoh, pembayaran harga barang oleh pembeli berakibat hukum perikatan mengenai pembayaran menjadi berakhir atau hapus. Namun perjanjian kontrak jual belinya belum berakhir atau hapus, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum dilaksanakan oleh penjual. Sebaliknya, perjanjian atau kontrak dapat berakhir atau hapus, tetapi perikatan yang bersumber dari kontrak itu tidak berakhir atau tidak hapus. Sebagai contoh, perjanjian kontrak sewa-menyewa sudah berakhir atau hapus, tetapi perikatan mengenai pembayaran uang sewa belum berakhir atau hapus, karena belum dibayar oleh penyewa. Alasan yang menyebabkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut berakhir atau hapus, yaitu yang pertama, jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak. Artinya, para pihak yang telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak. Yang kedua, jangka waktu berakhirnya perjanjian atau kontrak telah ditentukan oleh undang-undang. PID pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata. Yang ketiga, salah satu pihak telah meninggal dunia. Misalnya dalam perjanjian atau kontrak pemberi kuasa. PID pasal 1813 KUH Perdata. Perjanjian atau kontrak pemburuan. PID pasal 1603 huruf J KUH Perdata. Dan perjanjian kontrak perseroan. PID pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata. Yang keempat, salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian atau kontrak, misal dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa. Yang kelima, karena putusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut. Biasanya, gugatan yang diajukan adalah gugatan cedera janji atau prestasi atau perbuatan melawan hukum PMH. Yang terakhir, tujuan kontrak telah tercapai, misalnya kontrak pemborongan.
Kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Yurisania. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Fairuz Sumaira. Kepada Zahra kita persilakan. Nah, di dalam narkoba ada namanya zat adiktif lainnya. Yang kedua yaitu berakhirnya perikatan. Dalam KUH Perdata, tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud dengan berakhirnya perikatan. Tetapi yang diatur dalam bab 4, buku 3, BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah yang pertama yaitu pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau konsignasi. Yang ketiga, pembaharuan utang atau novasi. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang atau konfusio. Keenam, yaitu pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang terutang. Yang kedelapan, batal atau pembatalan. Yang sembilan, yaitu berlakunya suatu syarat batal. Dan yang terakhir, yaitu lewatnya waktu atau kadaluarsa. Terkait dengan pasal 1231, perikatan lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian, maka berakhirnya perikatan juga demikian. Ada perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, pembatalan, dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diantaranya konsignasi dan musnahnya barang terutang dan daluarsa. Pembayaran dalam pasal 1382 sampai 1403 KUHP Perdata, yaitu pelunasan utang atau uang, jasa, barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua yaitu penawaran tunai diikuti dengan penyimpanan konsignasi dalam pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata, yaitu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Selanjutnya yaitu novasi atau pembaharuan utang dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Contohnya, A punya hutang 1 juta kepada B, tapi A tidak sanggup bayar hutangnya tersebut. Lalu B mengatakan bahwa A tidak perlu lagi membayar hutangnya sebesar 1 juta tersebut, melainkan cukup bayar 500.000 saja dan hutang dianggap lunas. Selanjutnya yaitu perjumpaan barang atau kompensasi. Dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akil. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Zahra yang telah membacakan materi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Akil Ramdhani. Konfisio atau percampuran utang terdapat dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Contohnya, A punya utang kepada B. Ternyata karena berjodoh, A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian, maka terjadilah pencampuran utang
karena antara A dan B telah terjadi suatu persatuan harta kawin akibat perkawinan. Pembebasan hutang terdapat dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Selanjutnya musnahnya barang terutang terdapat dalam pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada dua syarat. Yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur. Yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Selanjutnya, kebatalan dan pembatalan perjanjian terdapat dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Yang dimaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan Komandoko dan Raharjo pada tahun 2009 ayat 11. Misalnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir. Selanjutnya berlakunya syarat batal. Terdapat dalam pasal 1265 KUH Perdata, artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Selanjutnya, lewatnya waktu atau kadaluarsa. Terdapat dalam pasal 1946 sampai 1953 bab 7 buku 4 KUH Perdata. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dikembalikan kepada Ibu.